Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di kawasan Gang 45 RT 17 Dusun Tulung, Desa Karangan, Kecamatan Keponggaru, Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka yaitu menghadiri acara reuni akbar anak turune Mbah Dimah. Tema yang diangkat kali ini adalah kenal bateh ora lali asal. Dalam momen reuni akbar anak turune Mbah Dimah pada siang hari ini sekaligus memperingati Hari Santri Nasional. Apakah itu Hari Santri Nasional? Apa karena banyaknya santri sehingga diberi Hari Santri Nasional? Bukan begitu. Sekilas tentang Hari Santri Nasional, tentang asal-usulnya Hari Santri Nasional. Pada zaman dahulu kala, ketika Bung Karno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno telah menyatakan Indonesia ini merdeka, Indonesia adalah negara yang berdaulat. Sebelum 1 bulan usia kemerdekaan Indonesia, mereka tentara sekutu, tentara Inggris datang kembali ke Indonesia dengan dalih mereka akan mengurusi tahanan perang. Dengan siaga, Bung Karno segera melakukan diplomasi kepada tentara sekutu agar tentara sekutu tersebut bekerja secara profesional. Selama di Indonesia, dia murni untuk mengurusi tahanan perang. Jangan mengotak-atik kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Itu diplomasi yang diajukan oleh Bung Karno. Akan tetapi seiring jalan ternyata tentara sekutu tersebut tidak profesional dalam bekerja. Tentara sekutu tersebut bersikukuh ingin menyerang kembali dan ingin merebut Indonesia kembali, ingin menjajah Indonesia. Kemudian Bung Karno merasa prihatin dengan keadaan ini. Lalu datanglah Jenderal Sudirman. Bung Karno diberi saran oleh Jenderal Sudirman untuk segera mengirim utusan untuk sowan ke dalemipun Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebu Ireng Ujung. Akhirnya utusan Bung Karno segera sowan. Ternyata dalam sowan itu Bung Karno bertanya, Mbah Hasyim Asy'ari, apa hukum membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia ini? Bung Karno bertanya begitu.
Setelah Bung Karno bertanya seperti itu tentang apa hukum membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia, maka Mbah Hasyim Asy'ari segera memanggil Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah tambak beras. Mbah Wahab Hasbullah diminta oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk segera mengumpulkan kiai-kiai utama NU se-Jawa dan Madura. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober seluruh delegasi NU dari Jawa dan Madura termasuk kiai-kiai khos NU diantaranya adalah Mbah Yai Abbas Buntet hadir di kantor pusat Ansor Jalan Bubutan, Surabaya. Mbah Hasyim Asy'ari memimpin langsung persidangan itu. Akhirnya setelah melalui proses persidangan yang sangat panjang dan setelah melalui proses istikharah kiai-kiai utama NU tersebut, akhirnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 tercetuslah 3 rumusan penting yang kemudian terkenal dengan sebutan Resolusi Jihad NU. Apa isi dari resolusi jihad itu? Apa isi dari 3 rumusan penting itu? Pertama, setiap orang Islam, baik itu tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, wajib hukumnya untuk memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang nomor 2, pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan layak disebut syuhada. Yang nomor 3, setiap warga negara yang berpihak kepada penjajah itu disebut sebagai pemecah belah persatuan nasional dan harus dihukum mati. Itulah isi resolusi jihad NU. Jadi Hari Santri adalah lahirnya resolusi jihad NU pada tanggal 22 Oktober tahun 1940. Selang 3 hari pasca dicetuskannya resolusi jihad pada tanggal 27, 28, 29 terjadilah peperangan yang hebat sehingga menewaskan 1 jenderal, yaitu Jenderal Malaki. Warga tentara Inggris kewalahan menghadapi arek-arek Surabaya yang semangatnya menggebu-gebu karena sudah ada resolusi jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari, resolusi jihad dari Nahdlatul Ulama. Akhirnya tentara Inggris mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk menandatangani gencatan senjata. Itu pada tanggal 30 Oktober. Namun pada sore harinya terjadilah insiden yang menewaskan Jenderal Malaki. Terus penggantinya Jenderal Malaki mengultimatum arek-arek Surabaya untuk segera menyerahkan senjatanya paling lambat pada tanggal 10 November. Akan tetapi berkat resolusi jihad
semangat 45 yang ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya, santri Jawa Timur, semua berkumpul di Surabaya. Akhirnya terjadilah peperangan besar pada tanggal 10 November yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sebelum perang 10 November itu, seorang pemuda dari Surabaya yaitu Bung Tomo sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, meminta izin kepada Mbah Hasyim Asy'ari agar resolusi jihad itu disebar ke radio-radio dan ke pelosok penjuru Jawa Timur. Itu sebelum peperangan terjadi. Garis besarnya, dengan resolusi jihad NU, persatuan dan kesatuan masyarakat Jawa Timur, arek-arek Surabaya bisa solid dan bisa memenangkan pertempuran pada 10 November. Tentara Inggris merasa malu karena mereka tidak bisa membumi hanguskan Surabaya dalam jangka 3 hari. Padahal mereka yakin bisa menghancurkan Surabaya dalam waktu 3 hari. Nyatanya omong kosong, malah tentara Inggris yang kalah. Oleh karena itu, diperingatilah tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional atau Hari Resolusi Jihad NU. Semoga dengan diselenggarakannya acara Hari Santri oleh keluarga besar anak turune Mbah Dima, semoga menjadi barokah tersendiri untuk anak turune Mbah Dima. Sekian sedikit penjelasan tentang Hari Santri. Semoga anak cucu kita selalu diberi petunjuk oleh Allah sehingga tetap di jalan santri dan kiai. Dari kami akhiri, ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.